Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Armadani, NIM 2104020090 dari kelas PBS 3C. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian al-ijarah. Yang pertama, pengertian ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan membayar biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang menyewakan. Kemudian adapun rukun-rukun al-ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang yang disebut muajir dan mustajir. Kemudian akad antara penyewa dan yang menyewakan, dan ada ijab kabul sigat, ada upah ujrah, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Kemudian ada syarat ijarah. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan pada suatu paksaan. Kemudian yang barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Kemudian barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Kemudian barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Kemudian manfaat yang didapat harus diinformasikan secara terang dan jelas. Kemudian jenis-jenis al-ijarah. Yang pertama, a'mal atau asyikal adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Artinya, ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir. Upah yang diberikan disebut ujrah. Kemudian ayun mutlakah atau ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pemilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewanya. Kemudian ada mutahaya bitamlik, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad ijarah. Kemudian ijarah musufah fi al-zimah adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebut sifat-sifat dan spesifikasinya. Kemudian ijarah tasyiliyah. Ijarah tasyiliyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Kemudian selanjutnya manfaat ijarah. Yang pertama, dapat dilaksanakan dalam kontrak tidak haram, dapat dialihkan secara syariah, dikenali secara spesifik, jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, dan bersifat fleksibel. Kemudian ada aplikasi al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama, ijarah dan produk non pembiayaan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan
Jasa tersebut antara lain berupa transfer, jual beli valuta asing atau SAR, penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box, jasa tata laksana, administrasi dokumen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ijarah dan produk pembiayaan. Pada bank dan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan seperti menghimpun dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau financing. Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bentuk penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Kemudian untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewa barang yang menjadi objek sewa dan pihak bank berhak mendapatkan uang sewa atau ujrah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa menyewa ini selain berupa pembiayaan ijarah, maka dimungkinkan nasabah untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa dengan menggunakan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Terakhir ini disebut pembiayaan ijarah mutayyah bitamlik. Adapun contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Baik, sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan saya tentang mengenai ijarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.